Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA, Rifan Dwi Astono, langsung dari kota Uvalde, Texas, Amerika Serikat. Rifan, apa saja fakta baru yang terungkap sejauh ini? Iqbal, sejauh ini dari penyelidikan polisi selama 2 hari terakhir, sekarang masih hari ketiga, memang ada beberapa fakta yang terungkap, terutama mengenai kronologi kejadian penembakan massal di SD Robb di kota Uvalde, Texas ini, serta juga mengenai para korban yang ada 19 murid atau pelajar yang tewas dan 2 orang guru yang tewas. Dari 21 korban tewas ini, sebagian besar merupakan warga Hispanik, dan patut diketahui memang kota Uvalde sendiri di mayoritas merupakan warga keturunan Hispanik, dan patut diketahui juga bahwa kota ini memiliki demografi tersebut karena memang memiliki jarak terhadap perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang cukup dekat, hanya sekitar ratusan kilometer saja. Dan itu sebabnya juga mengapa kemarin ketika terjadi penembakan massal yang datang untuk menanggulangi kejadian tersebut tidak hanya polisi tapi juga para petugas border patrol atau petugas perbatasan Amerika Serikat. Dan yang diketahui juga dari para korban adalah bahwa sebagian besar korban pelajar berusia sekitar 10 tahun dan itu adalah usia sekitar kelas 4 SD di Amerika Serikat. Dan dari kronologi sendiri yang diketahui setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, setelah pelaku memang tewas dalam baku tembak ketika penanggulangan kasus penembakan massal ini, adalah bahwa sebelum dilakukan penembakan massal di SD Robb di kota Uvalde ini, pelaku sempat menembak neneknya terlebih dahulu di rumah yang mereka berdua tinggali di kota Uvalde ini. Dan setelah itu memang ada pesan teks yang dikirimkan oleh pelaku ke teman ia di dunia maya. Jadi pesan ini dikirimkan melalui salah satu platform milik Facebook atau Meta, di mana dalam pesan itu ia mengatakan bahwa ia baru saja menembak neneknya dan ia akan melakukan penembakan di salah satu atau sebuah sekolah dasar. Yang terjadi adalah setelah neneknya ia tembak, neneknya selamat. Kemudian sang nenek bisa mencari pertolongan ke tetangga dan bahkan menelpon polisi. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan mobil sang nenek. Kemudian ia menuju ke sekolah dasar yang ada di belakang saya ini, yang hingga saat ini masih dilakukan penjagaan ketat karena ini masih merupakan TKP aktif. Dan di dekat sekolah dasar ia menabrakkan mobilnya ke sebuah parit dan sempat berhadapan langsung dengan seorang petugas keamanan atau satpam dari sekolah SD Robb di kota Uvalde ini. Yang terjadi adalah satpam atau petugas keamanan ini terluka, dan pelaku yang membawa senjata senapan serbu dan mengenakan rompi berhasil lari menuju ke arah SD. Para saksi, warga yang ada di sekitar lokasi kemudian menelpon 911 atau menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut bahwa ada seorang pemuda yang membawa senjata api menuju ke sekolah. Yang terjadi kemudian adalah polisi berdatangan dan mencoba untuk menghentikan pelaku yang sudah berada di dalam gedung sekolah. Masih belum diketahui bagaimana caranya pelaku bisa masuk ke dalam gedung sekolah ketika jam belajar sedang berlangsung, padahal seharusnya pintu sekolah itu terkunci, dan kemungkinan besar memang pelaku menggunakan pintu belakang untuk bisa masuk ke dalam gedung. Kemudian yang berikutnya terjadi adalah polisi terlibat dalam baku tembak dengan pelaku yang berada di dalam gedung sekolah itu, bahkan berada di dalam salah satu kelas yang kemudian ia melakukan penembakan massal ke anak-anak atau siswa yang ada di sana, dan juga termasuk para guru. Dan kejadian ini berlangsung sekitar 1,5 jam, Iqbal. Dari yang sebelumnya disampaikan di awal bahwa sekitar 45 menit, ternyata yang terjadi adalah baku tembak atau penanggulangan penembakan massal ini selama 1,5 jam, dari pukul 11:30 siang sampai jam 1 siang. Itu update-update terbaru yang bisa saya sampaikan, termasuk juga rencana Presiden Joe Biden yang akan mengunjungi kota Uvalde ke TKP untuk bisa memberikan ucapan belasungkawa dan menghibur keluarga korban yang saat ini masih terus menunggu kabar terakhir, terutama untuk penyerahan jenazah yang rencananya akan dilakukan hari Kamis ini waktu Amerika Serikat. Mengejutkan publik Amerika Serikat tentunya. Kemudian kalau motif pelaku apakah sudah diketahui, Rifan? Masuk hari ketiga ini, motif pelaku masih belum bisa disimpulkan, belum bisa diketahui oleh para penyelidik. Yang diketahui sejauh ini adalah bahwa pelaku sendiri memang bersekolah di SMA Uvalde, tapi ia tidak menyelesaikan bangku SMA, dan diketahui juga bahwa pelaku ini kerap mengalami perundungan atau bullying dan memiliki kondisi
rumah atau kondisi keluarga yang kurang kondusif. Dan yang diketahui juga adalah bahwa pelaku sendiri memang tidak memiliki sebab itu tadi perundungan, tidak memiliki banyak teman dan sering dirundung atau sering dicibir mengenai cara ia berbicara, cara ia berpakaian dan lain sebagainya. Dan itulah fakta-fakta yang diketahui sejauh ini. Tapi belum tahu apakah motifnya itu memang ada urusan atau ada kekerasan domestik dalam rumah tangga, dalam keluarganya sendiri, ataukah memang ada gangguan kesehatan jiwa yang ia alami, atau motifnya mungkin ada faktor sentimen atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Kita belum tahu sama sekali, terutama kalau misalnya kita mau menyoroti tentang kebencian terhadap kelompok tertentu. Korban maupun pelaku ini sama-sama warga keturunan Hispanik. Jadi kita masih belum tahu sampai saat ini apa motif dari penembakan massal yang dilakukan oleh pelaku yang menewaskan 19 murid berusia sekitar 10 tahun dan 2 orang guru. Masih dalam investigasi ya. Kemudian Rifan, ini tentu bukan yang pertama kali korban terus berjatuhan. Bahkan baru saja ada berita, ada beberapa orang yang disasar begitu oleh penembak pada saat mereka mau ke prom night, Rifan. Nah, mengapa penembakan massal ini sering terjadi di Amerika? Ya, memang penembakan massal terjadi di Amerika Serikat sangat sering, dan yang sebetulnya diteliti oleh beberapa pakar, mereka menyatakan bahwa yang menjadi penyebab utama termasuk adalah jumlah senjata api yang ada di Amerika Serikat, juga aturan kepemilikan senjata api yang dianggap lemah di Amerika Serikat. Terkait jumlah senjata api di Amerika Serikat, dari populasi Amerika yang sekitar 300-an juta lebih penduduk, jumlah pucuk senjata api di Amerika itu ada 400 juta. Jadi kalau dirata-ratakan, ada setiap satu orang penduduk memiliki satu senjata api. Dan mengenai aturan kepemilikan senjata api yang dianggap lemah juga ini masih terus menciptakan perpecahan di tengah Amerika Serikat, di tengah masyarakat dan juga di tengah para politikus, terutama di antara para politikus Partai Republik dan Partai Demokrat. Di satu sisi, Partai Demokrat terus mendorong untuk bagaimana caranya bisa dilakukan reformasi aturan kepemilikan senjata api, entah mungkin dilakukan pengetatan aturan atau mungkin perluasan pemeriksaan latar belakang calon pembeli dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain, Partai Republik memang terus mengoppose atau menentang langkah-langkah tersebut. Setiap kali ada RUU yang digolkan di DPR Amerika Serikat, ketika sampai di ruang Senat Amerika Serikat, RUU itu gagal, mandek, tidak dilanjutkan, tidak disahkan. Dan itu yang kemudian diserukan lagi oleh Presiden Joe Biden. Kalau kita lihat pidatonya beberapa saat yang lalu setelah terjadi penembakan massal di Uvalde, dia juga frustrasi dengan penembakan massal yang terus-terusan terjadi. Kenapa kita terus membiarkan hidup di tengah pembantaian yang terjadi ini dan lain sebagainya. Kita masih harus melihat apakah kedepannya Partai Republik dan Partai Demokrat mau bekerja sama, berkompromi, bernegosiasi untuk menciptakan undang-undang aturan kepemilikan senjata api yang bisa mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penembakan massal seperti ini. Kalau kita lihat dari keterangan politisi Partai Demokrat sendiri, senator dari Partai Demokrat yaitu Chuck Schumer, ia mengatakan bahwa ia sebetulnya pesimis bisa dilakukan negosiasi yang menghasilkan perubahan yang signifikan. Nanti kita akan laporkan perkembangan berikutnya tentunya dari Uvalde di Texas. Baik, Rifan Dwi Astono melaporkan langsung dari Uvalde, Texas, Amerika Serikat. Terima kasih.